diangkut singkong untuk bahan tiwul, Lur. Kebetulan di Desa Gradegan, Kecamatan Puring, Kebumen, ada UKM yang membuat tiwul pelangi instan. Bahan bakunya singkong yang sudah tua, seperti singkong yang lagi aku angkut iki. Rata-rata singkongnya berumur 1-2 tahun. Ngantar singkong ini, Bu. Oh nggih, turunin sekalian dibantu mukas nggih Mas Gundul. Oh, iya, Bu. Singkong termasuk jenis umbi-umbian yang paling sering dimanfaatkan. Selain mudah dibudidayakan, si umbi akar ini juga gampang diolah jadi aneka makanan. Oh iya, meskipun tanamannya banyak ditemukan di Indonesia, tapi singkong bukan asli sini loh. Singkongnya gede-gede nah, Ibu ya. Yo ki wingi anune Kang Wari kan nanggere wis 2 tahun iki nembe dibedhut. Oh iya, hampir semua jenis singkong bisa diolah jadi tiwul yo. Sing penting singkongnya sudah tua. Makin tua, makin bagus. Soalnya makin banyak juga kandungan patinya. Yo iki wis akeh iki dicuci iki. Oh, ya, Bu. Setelah dikupas, singkong harus sering-sering kena air. Tujuannya untuk menghindari oksidasi. Soalnya saat singkong teroksidasi bisa muncul rasa pahit yang disebabkan asam cyanidanya, Lur. Nah, kalau makin banyak kandungan asam cyanida, singkong juga jadi makin pahit. Jelas nggak enak dimakan yo. Selanjutnya, singkong diiris tipis. Supaya bisa dapat instan setipis mungkin, sudah ada alat khususnya. Soalnya, kalau pakai pisau manual biasa, akan susah motong setipis ini. Kalau sudah, singkong langsung direndam, Lur. Biasanya rendamnya 3 hari supaya lebih gampang dijadikan tepung. Selama perendaman, airnya harus selalu diganti tiap hari yo, supaya nggak asem singkongnya. Dulunya, tiwul terbuat dari gaplek atau singkong yang sudah dijemur sampai menjamur. Ojo heran yo, saat itu tidak ada bahan makanan lain selain singkong. Jadi masyarakat berusaha membuat singkong tambah lama. Piye carane? Akhirnya mereka menjemur singkong sampai kering, bahkan sampai jamuran. Tapi sekarang tiwul dibuat dengan cara sehigienis mungkin yo. Setelah direndam, tiwul dijemur sampai benar-benar kering. Biasanya butuh waktu 1-2 hari. Wah, kebetulan sudah ada tiwul yang sudah jadi. Sekalian tak angkut wae lah. Ya, Bu. Iki tolong nombak ya ben dimasak. Oh, ya, Bu. Setelah dijemur, singkong kering akan ditumbuk sampai jadi tepung.
Kalau singkong sudah direndam cukup lama, bisa gampang remuk saat ditunggu. Kalau tanpa direndam, lebih susah hancurnya yo. Setelah jadi tepung, saatnya diberi rasa-rasa lur. Ada banyak rasa dan warna tiwul yang dibuat di sini. Untuk rasa original, biasanya ditambah sedikit ubi jalar supaya hasilnya lebih kenyal. Kalau warna merah dipakai untuk rasa stroberi, hijau untuk pandan, dan masih banyak lagi lur. Setelah jadi adonan, ayak sampai terbentuk butiran-butiran kecil. Nah, butiran inilah yang dinamakan beras tiwul. Eits, tiwulnya belum jadi yo, masih harus melalui 2 tahapan. Karena mau dijadikan tiwul instan, beras tiwul harus dikukus sampai benar-benar matang. Tolong dimatengin ya Mbak Ida. Ya, Bernuwun. sami-sami. Lamanya sekitar setengah sampai 1 jam. Hasilnya tiwul instan bisa lebih tahan lama. Setelah matang, tiwul masih harus dijemur lagi sampai benar-benar kering lur. Biasanya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 hari. Kalau sudah kering, tiwul pelangi bisa awet sampai beberapa bulan yo, tanpa bahan pengawet lu. Tiwul pelangi bisa dimasak sebagai pengganti nasi, bisa juga dijadikan cemilan. Tinggal ditambah parutan kelapa, dijamin rasanya tiwul sudah maknyus. Kalau yang ini spesial yo, Mbak Via mau buat bumbu pasta sebagai pendamping tiwul. Saus pastanya terbuat dari campuran sambal dari beberapa jenis cabai, paprika, bawang merah, bawang bombay, dan bumbu lainnya. Ada juga tambahan jamur tiram supaya hasilnya lebih sedap. Bu, ibu, tiwul pelanginya bu udah jadi? Ya Dul, suun Dul. Oh ya bu. Ya Dul, suun. Jalakan apa ya Bu? Iya Mbak. Sebelum dimasak, tiwul harus ditambah air supaya teksturnya empuk dan matang sempurna. Setelah kena air, beras tiwulnya langsung mengembang yo. Sip, sekarang saatnya dimasak. Tidak perlu lama mengukus tiwul, cukup 15 hingga 20 menit aja yo. Sambil nunggu, langsung buat bumbu pastanya. Tumis bumbu halusnya. Kalau sudah, lanjut dengan bahan-bahan yang sudah diiris. Kemudian, masukkan jamur yang sudah disuwir-suwir. Oh iyo, biar makin enak, boleh juga ditambahkan beberapa jenis seafood seperti udang dan cumi. Tinggal tunggu sampai matang lur. Waiki, dari tampilannya aja sudah bikin ngiler yo. Nasi tiwul warna-warni disiram dengan saus pasta lengkap jamur dan seafoodnya. Dul, iki tiwulnya matang Dul. Wah, ini tiwul tadi. Ayo Pak. Ayo, Ayo, makan. Yuk. Mamang. Aku makan dulu yo, udah gak sabar nyobain ini. Nasi tiwul yang berbagai warna ini sebenarnya rasanya cukup manis, tapi nggak berlebihan.
Jadi masih cocok dihidangkan dengan saus pasta seafood. Tiwul sering digunakan sebagai ganti nasi sejak zaman dulu. Walaupun sama-sama mengenyangkan, tapi kadar karbohidrat pada tiwul lebih sedikit daripada nasi biasa. Pas banget iki buat yang lagi diet. Tapi jangan makan sebanyak-banyaknya juga, Lur. Tetap harus sesuai standar kalori yang dibutuhkan, yo. Kalau kita bumbu dengan cara makanan juga banyak. Halo semua, masih sibuk kerja? Podo. Ini loh, aku diajak warga desa Surya Mataram, Lampung Timur untuk tebang kelapa. Bagian tebang mana ini? Kayu dong. Ya, sebagian kayu naikin jadok. Ini bukan sembarang tebang kelapa loh ya. Katanya sih mau ada makan besar. Wah, kalau denger makan-makan bikin aku tambah semangat. Aku harus memasang tali pengikat di ujung pohon. Jadi kita bisa mengarahkan tempat tumbangnya pohon kelapa. Selanjutnya, yo tebang batangnya. Capek. Yo pasti, makanya gantian nebangnya. Kalau gotong royong gini kan, kerjaan jadi enteng dan cepat selesai toh. Mantep iki. Semoga yang dicari mantep juga ukurannya. Kata Pak Tono, ibu-ibu warga desa sini mau masak gabing atau umbut kelapa. Itu loh, bagian dalam dari ujung batang kelapa. Kata Mbak Lina, gabing akan dimasak gulai. Wah, pasti enak banget. Semua bumbu diulek sampai halus yo. Pakai gula dan garam untuk penyedap rasa. Supaya lebih mantap aroma dan cita rasa, ada tambahan daun salam dan serai. Gulai gabing bisa ditambah sayuran lain loh, sesuai selera saja pokoknya. Kalau santannya harus dari kelapa tua, jadi mantep, kental dan gurihnya.
dapat pondok kelapanya, tapi kecil. Oh ya udah, tolong langsung dipotong-potong sana ya, Bu. Oh, ya Kak. Gulai gabing bukan makanan sehari-hari yo. Biasanya gulai gabing disajikan saat ada acara besar atau makan bersama. Alasannya yo karena gabing tidak bisa setiap hari diambil. Gabing mentah enak-enak saja kalau dimakan, tapi tetap lebih jos kalau dimasak dulu. Sebenarnya bukan hanya kelapa yang bisa dimanfaatkan umbutnya. Jenis palem-paleman lain seperti aren atau sawit juga bisa kok. Bu, ini udah selesai. Ya, makasih Bu. Bumbu gulai ditumis dahulu. Kalau sudah tercium harumnya bumbu, baru masukkan santannya. Bu, ini pondok kelapanya, Bu. Iya, terima kasih, Ndeng. Setelah santan mendidih, gabing dan kacang panjang dimasukkan. Gabing sudah lumayan empuk, jadi nggak perlu lama-lama dimasak loh. Yang penting bumbunya meresap. Kapan lagi bisa makan gulai gabing rame-rame kayak gini? Apalagi rasa masakannya mantep. Kayaknya aku bakal nambah nih. Kalau mau ketawa nggak usah ditahan. Ya gini nih keseruan kalau lagi main di kampung. Dijamin nggak akan bosen. Apalagi ditantang balapan roda. Siapa takut? Ayolah Kang Dede, tancap gas. Itu tuh dulu sepeda kan gak ada remnya. Oh, gitu ya. Iya, Gundul sih sudah cari trubuk malah balap roda. Ya udah, ayo cari sekarang. Maaf teh, ketemu anak-anak malah lupa kasihkan main.
Oke teh, tunggu aja di rumah. Nanti aku carikan yang banyak. Ngomong-ngomong, ada yang tahu terubuk? Sebagian orang mengenalnya dengan tebundok atau telur tebu. Biasanya terubuk diambil saat tanaman berumur 5 bulanan. Bagian yang diambil pokok bunga muda. Nah, terubuknya ada di dalam kelobot atau daun pembungkusnya. Terubuk mengandung vitamin B kompleks dan selenium yang dapat membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Ada juga kandungan fosfor yang membuat tulang dan gigi jadi kuat yo. Wah, kayaknya udah terkumpul banyak nih. Langsung dibawa pulang aja yuk. Saya dulu ke teteh ya. Iya. Teh Mega, ini kerupuknya teh. Wah, makasih ya, Dul. Kupas ya, Dul, tumbuk sekalian. Oh, ya teh. Di daerah Jawa Barat, terubuk biasanya dijadikan sayur atau lalapan. Ada juga yang memanfaatkannya sebagai cemilan seperti perkedel atau digoreng tepung. Tapi, kalau requestnya Teh Mega, lain lagi. Katanya sih mau diinovasikan jadi apem terubuk. Wah, rasanya pasti jos. Oke lah, semakin dibayangkan, rasanya malah jadi semakin lapar. Aku antar saja terubuk yang sudah aku hancurkan ini, biar cepat diolah jadi apem dan bisa aku icip-icip. Teh Mega, ini terubuknya teh udah dihancurin? Iya, Dul, makasih, Dul. Ya teh. Teh Mega membuat adonan apem dari tepung beras yang diaduk dengan santan. Santannya dari kelapa yang sedikit tua yo, ben gurih. Oh iya, jangan lupa tambahi garam dan gula untuk memberi rasa pada adonan. Teh Esih menyiapkan pewarna adonan yang terbuat dari daun suji. Daun suji ditumbuk sampai mengeluarkan warna hijau. Kemudian beri sedikit air untuk melarutkan supaya mudah diperas. Selain untuk pewarna makanan, daun suji dapat menurunkan kolesterol karena kandungan klorofil yang cukup tinggi. Air perasan daun suji juga dapat mengatasi asma dan gangguan pernapasan. Kalau warna sudah tercampur merata, adonan siap dicetak. Oles sedikit mentega yo, setiap kali mau mencetak.
Tuang adonan secukupnya, lalu tutup. Kalau adonan sudah setengah matang, tambah terubuk pada bagian atas sebagai toppingnya. Kalau kuenya agak mengeras, tandanya kue sudah matang dan bisa diangkat. Wah, tampilannya ciamik nih. Kayaknya di lidah juga asik. Yuk, cobain. Oh, ini buat terubuk tadi. Ayo, Bu. Ayo. Ternyata terbukti terubuk gak cuma enak, tapi enak banget. Campuran terubuk membuat apem terasa padat dan mengenyangkan. Manisnya juga pas, cocok lah kalau untuk mengganti energi yang hilang setelah balapan roda tadi. Ayo Jang, habisin. Hari ini Mbak Aisyah minta tolong dicarikan mengkudu. Katanya sih dia ingin membuat grendul dari buah mengkudu. Wah, aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya nanti. Baunya kan tak sedap. Mengkudu atau orang situ Bondo menyebutnya kedu, lumayan tinggi pohonnya. Aku pernah diberitahu kalau mengkudu bisa menjaga tekanan darah menjadi normal. Makanya buah ini cocok untuk penderita tekanan darah tinggi. Biasanya dijadikan jus supaya lebih enak dimakan. Aku harus mengambil mengkudu setengah matang, seperti pesan Mbak Aisyah. Mbak, ini buah patinya, Mbak. Iya, rendam aja lalu parut ya. Oh, ya, Mbak. Buah mengkudu memang banyak manfaatnya untuk kesehatan. Sayangnya, masih banyak yang kurang suka karena bau mengkudu yang menyengat. Nah, aku pernah diberitahu kalau air kapur bisa menghilangkan bau tak sedap mengkudu. Tugasku memarut mengkudu supaya bisa dicampur adonan yang dibuat Mbak Aisyah. Di Jawa Tengah, grendul dikenal dengan bubur candil. Keduanya sama-sama menggunakan tepung ketan.
Tepung ketan dicampur gula pasir dan air, lalu diaduk hingga merata. Pak, udah banyak, Pak. Kemudian parutan mengkudu ditambahkan ke adonan. Mbak Lia bertugas membuat kinca. Gula merah dicairkan dalam air mendidih. Supaya gurih, kinca bisa ditambahkan santan kelapa. Katanya Lia, selama dimasak, gula harus terus diaduk. Oh iya, cukup gunakan api sedang agar kinca tidak cepat gosong. Setelah gula mengental, kinca diangkat dan didiamkan. Walaupun gerendul berasal dari bahan sederhana, tapi Mbak Aisyah dan Mbak Lia membuat tampilannya jadi cantik. Adonan gerendul dibentuk bulat dan disusun berbentuk bunga. Satu resep, adonannya bisa menghasilkan 3 loyang gerendul. Gerendul direbus sampai mengambang. Itu tandanya gerendul sudah bisa diangkat. Supaya gerendul tidak menempel satu sama lain, gerendul bisa disimpan dalam air dingin. Tekstur gerendul yang kenyal sangat menggiurkan. Manisnya kinca juga mengimbangi rasa gerendul yang agak tawar. Yang paling menarik, ternyata aroma menyengat mengkudu hilang sama sekali. Wah, cocok ini jadi cemilan sehat. Di negeri ini sangatlah subur, dikaruniai berkah yang tidak terhingga. Segala macam tanaman obat dapat tumbuh di tanah tropis ini, seperti contohnya daun sirih. Daun sirih dipercaya sejak dulu untuk menguatkan gigi, mengobati sakit gigi, dan untuk menyembuhkan radang tenggorokan. Tanaman merambat ini juga mudah untuk tumbuh sehingga tidak perlu penanganan khusus dalam penanamannya. Lah, api ya sampean medhi suruhku gak omong-omong lho. Lah biasanya aku njuk ya gak ngomong kok. Lah, tadi apa tuh, Pak? Nggih, mbakku untune loro. Warga tombo to. Mbak, godhong suruh ini kalau buat makanan bisa nggak ya, Pak ya? Aslinya ya iso, tapi apa ya? Dendeng kok ya iso didendeng. Oh, dendeng daun sirih. Oh iya, boleh. Ya wes lek ngono kan butuhe akeh, sampean ramban dhisik. Njaluk tak mulai sik tak siapno bumbu-bumbune. Ya, Mbak, ya, Mbak. Ya wes santai ndak mandel ya. Besok lagi lo mesti ngomong. Ya, sepurane ya wes. Assalamualaikum. Wah, penasaran juga aku.
bagaimana rasa dendeng yang dibuat dari daun sirih. Lebih baik daun sirih ini segera kujadikan olahan. Mbak, daun sirihnya Mbak. Loh, terus dapat banyak? Ya lumayan Mbak. Ya sudah, itu tolong ya direbus, kalian ditumbuk juga. Oh ya Mbak. Ya. Daun sirih direbus untuk menghilangkan getahnya dan mengurangi rasa getir pada daun. Ternyata manfaat daun sirih tidak hanya seputar menguatkan gigi saja. Daun sirih juga bermanfaat untuk mengatasi sakit MAH dengan cara meminum air rebusan daun sirih 3 kali sehari. Nah, jika daun sirih direbus begini, teksturnya pun akan melunak. Ketika sudah matang, daun sirih dirajang dan ditumbuk supaya teksturnya mudah untuk dikonsumsi. Wangi khas daun sirih tidak hilang walau sudah direbus. Inilah keunikan dari daun sirih. Wangi khas inilah yang bisa membuat daun ini menjadi bermanfaat untuk menghilangkan bau badan. Sementara itu, Mbak Riri menyiapkan bahan untuk membuat dendeng, layaknya bumbu dendeng daging. Semua bumbu ini diulek hingga halus dan merata. Berbeda dari biasanya. Kali ini, dendeng yang akan kami buat akan kami kombinasikan menjadi kudapan yang enak, yaitu kue lapis ketan. Selanjutnya, Bu Suparmi menyiapkan pewarna makanan yang berasal dari wortel. Pewarna ini akan digunakan untuk mewarnai ketan agar hasilnya lebih menarik. Mbak, ini daun sirihnya sudah ditumbuk Mbak. Ya, makasih dong. Daun sirih yang sudah hancur kemudian diadon dengan bumbu yang sudah dipersiapkan Mbak Riri. Untuk membuatnya menjadi dendeng, dibutuhkan tepung tapioka agar dendeng lebih mengembang. Ditambah pula gula sebagai pemanis dan telur sebagai pengikat adonan. Kemudian, adonan dicetak dengan cetakan yang sama dengan cetakan ketan nantinya. Nah, adonan ini dibungkus plastik agar ketika direbus, adonan tidak tumpah. Sementara itu, aku mengukus ketan selama lebih dari setengah jam hingga ketan menjadi lunak. Beras ketan memang membutuhkan penanganan khusus agar teksturnya bisa lunak. Jika ingin hasilnya maksimal, membutuhkan 1 malam untuk merendam ketan agar pulen. Adonan kemudian direbus hingga teksturnya mengeras. Waktu yang dibutuhkan pun cukup lama, berkisar 30 menit hingga 1 jam. Nah, beras ketan sudah agak tanak. Agar lebih gurih, ketan ditambahkan dengan santan cair. Saatnya untuk menambahkan warna yang telah dipersiapkan oleh Bu Suparmi. Setelahnya, beras ketan dikukus lagi hingga benar-benar pulen. Saatnya untuk mencetak kue lapis ketan. Lapisannya kini terkesan mewah karena terdiri dari dendeng. Bukan mewah dari segi harga, tapi dari segi manfaat yang terkandung dalam dendeng. Tampilan kuenya pun menarik, membuatku tak sabar untuk mencicipi. Kue lapis ketan dendeng daun sirih pun sudah jadi.
Yang paling menonjol dari kue ini adalah wangi daun sirih yang khas langsung tercium. Aromanya menambah kenikmatan rasa kue. Tekstur ketan yang sedikit kenyal kontras dengan tekstur dendeng yang sangat lembut. Ini ya Bu ya? Iya, mari. Rasa yang mendominasi adalah rasa bumbu dendeng yang sedap, juga agak pedas. Cocok jika berpadu dengan rasa gurih pada ketan. Tanaman obat di sekitar kita ternyata tidak hanya bisa diolah menjadi obat tradisional atau jamu saja. Jika terus berkreasi, semua hasil bumi pun bisa menjadi olahan makanan yang enak rasanya seperti kue lapis ketan ini.